Siapa yang tak mengenal susu sapi? Sejak kecil rasanya semua orang sudah sering mengonsumsi susu sapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sehari-hari. Namun sebetulnya susu sapi tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak, tetapi juga bisa dikonsumsi secara rutin oleh orang dewasa. Susu sapi yang segar biasanya memiliki cita rasa yang relatif creamy dan banyak digunakan untuk keperluan lain selain dikonsumsi langsung. Selama ini masyarakat mungkin hanya tahu bahwa susu sapi sangat bagus bagi kesehatan tubuh, mengoptimalkan fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, dan yang lainnya. Namun di balik segelas susu yang dikonsumsi sehari-hari, terdapat praktik kekejaman yang terjadi pada industri susu sapi yang tak banyak diketahui oleh khalayak luas. Dalam industri, sapi betina dipaksa untuk terus-menerus hamil melalui inseminasi buatan. Proses ini dilakukan agar mereka terus memproduksi susu untuk kebutuhan pasar. Hal inilah yang menjadi pertanyaan kita, mengapa keberadaan susu sapi seolah tak pernah ada habisnya. Setiap tahun sapi dipaksa untuk hamil, melahirkan, dan dipisahkan dari anak-anak mereka, sehingga praktik ini mengubah hidup mereka menjadi siklus tanpa henti yang penuh dengan penderitaan. Setelah sapi melahirkan, anak sapi langsung dipisahkan dari induknya agar susu yang dihasilkan tidak diminum oleh anaknya, melainkan diambil untuk kebutuhan industri. Anak-anak sapi yang baru lahir akan menjalani nasib yang berbeda, tergantung pada jenis kelaminnya. Anak sapi betina akan dipersiapkan untuk menjadi sapi perah berikutnya, sementara anak sapi jantan seringkali dijual untuk diambil dagingnya sebagai daging sapi muda. Tidak hanya itu, beberapa anak sapi jantan bahkan dibunuh segera setelah lahir karena dianggap tidak berguna bagi industri. Anak sapi jantan yang dianggap tidak berguna seringkali dibuang begitu saja atau dibunuh secara brutal. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Animal Equality pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa anak-anak sapi yang baru lahir seringkali dibekukan dan dibuang dalam tumpukan tanpa proses pemakaman yang layak. Praktik kekejaman itu banyak terjadi di industri susu sapi luar negeri. Di beberapa negara, industri susu sapi telah memicu kemarahan banyak pihak karena perlakuan kejam terhadap sapi. Selain itu, sapi-sapi yang terlibat dalam siklus pemerahan terus-menerus seringkali mengalami cedera fisik. Proses pemerahan yang berulang kali membuat sapi mengalami infeksi pada ambingnya. Dalam banyak kasus, kuku sapi bahkan terpisah dari kakinya karena stres dan ketidaknyamanan yang mereka alami. Dalam industri susu, induk sapi dan anaknya dipisahkan secara paksa hanya beberapa hari setelah kelahiran. Para peternak melakukan ini untuk memastikan bahwa susu induknya dapat diperah dan dijual. Perpisahan ini berdampak sangat menyakitkan secara emosional bagi sapi yang memiliki kemampuan untuk mengingat suara, wajah, rasa sakit, serta lokasi yang pernah mereka kunjungi. Padahal seperti manusia, induk sapi memiliki insting keibuan yang sangat tinggi. Sapi selalu mengalami tekanan mental ketika bayinya diambil paksa. Para peternak berdalih pemisahan induk dan anak sapi di usia lanjut sulit dilakukan karena hubungan emosional yang kuat. Setelah anak-anak mereka diambil secara paksa, sapi-sapi betina akan dipaksa hamil lagi melalui inseminasi buatan dan dipersiapkan untuk menghasilkan susu lebih banyak. Siklus ini terus berulang hingga sapi tidak lagi produktif. Sapi memiliki masa hidup 15-25 tahun. Namun di industri susu sapi, usia hidup sapi paling lama hanya 5 tahun saja. Setelah 5 tahun, sapi akan dianggap tidak produktif lagi dan akan berakhir di tukang jagal. Selain kekejaman yang dialami oleh sapi, industri susu sapi juga berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan hormon dan antibiotik yang berlebihan dalam produksi susu dapat menyebabkan resiko bagi konsumen, termasuk meningkatnya resistensi antibiotik dan gangguan hormon. Selain itu, industri peternakan sapi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Banyak organisasi seperti PETA atau People for the Ethical Treatment of Animal dan Animal Equality yang menyuarakan tentang penghentian konsumsi produk susu sebagai langkah untuk mengurangi penderitaan hewan dan dampak lingkungan.
Mereka juga mengajak masyarakat untuk beralih ke alternatif nabati, seperti susu kedelai, almond, oat, dan beras, yang tidak hanya menyediakan kalsium dan nutrisi penting lainnya, tetapi juga mengurangi keterlibatan dalam siklus kekejaman terhadap hewan. Sisi gelap industri susu sapi tidak bisa diabaikan begitu saja. Praktik-praktik dalam industri ini mengutamakan keuntungan dibandingkan kesejahteraan hewan, sehingga menyebabkan kondisi hewan menjadi tidak sehat. Mengingat permasalahan etika ini penting untuk mencari alternatif pengganti produk susu untuk pola makan yang lebih berkelanjutan dan bebas kekejaman.